Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Masalah yang datang mengetuk pintu. Mampu menjadi tempat di mana para ahli dan para pemimpin dari banyak faksi dihuni oleh sekte Kaisar Hitam, pavilion Kaisar Hitam sangat mewah. Kelompok Xiao Yan mendecakkan lidah mereka dan memuji ketika mereka masuk melalui pintu yang sangat besar dan melihat ke aula berukuran arena yang luas. Sekte Kaisar Hitam ini benar-benar mampu membayar. Aula pavilion Kaisar Hitam saat ini sangat bising dan hidup. Ada cukup banyak sosok manusia yang duduk dalam kelompok yang tersebar. Perhatian besar diberikan pada tempat orang-orang ini duduk. Hanya orang-orang yang akrab dan mereka yang berasal dari faksi yang sama akan berkumpul bersama. Beberapa dari orang-orang yang duduk di meja individu itu adalah satu-satunya prajurit yang menjelajahi wilayah sudut hitam. Kekuatan orang-orang seperti ini biasanya cukup kuat. Karakter mereka juga sedikit eksentrik. Itu adalah masalah umum bagi mereka untuk menarik senjata mereka dan saling berhadapan jika mereka memiliki perselisihan. Karakteristik unik dari wilayah sudut hitam adalah kekacauan. Poin ini tidak berkurang sedikit pun bahkan di pavilion Kaisar Hitam ini. Karena tempat ini telah mengumpulkan sebagian besar ahli dan faksi di wilayah sudut hitam, tidak dapat dihindari bahwa akan ada beberapa musuh di antara orang-orang ini. Oleh karena itu, wajar jika konflik akan meletus begitu orang-orang ini bertemu. Metode paling efektif dalam menyelesaikan konflik adalah dengan saling bertarung secara terbuka. Oleh karena itu, terkadang seseorang dapat mendengar suara jelas dari logam yang bertabrakan dengan logam di aula yang sangat besar ini. Orang-orang ini mungkin bertengkar, tetapi jelas bahwa mereka masih memiliki alasan dan tahu dari tempat siapa ini berasal. Tidak ada yang akan peduli dengan pertengkaran atau pertengkaran kecil. Namun, 3 kelompok pria Xiao Yan berdiri di pintu masuk dan mempelajari aula tempat pertempuran berdarah sengit kadang-kadang terjadi. Tanpa sadar mereka menggelengkan kepala usai mendengar riuh sorak-sorai penonton sekitar yang tengah menikmati pertunjukan. Daerah sudut hitam, ini benar-benar tidak memiliki kemiripan suasana damai. Seorang pelayan wanita cantik dengan cepat berjalan tidak lama setelah kelompok Xiao Yan memasuki pavilion Kaisar Hitam. Dia membungkuk dan menerima tablet yang mereka bertiga dapatkan. Dia memeriksanya sebelum memberi tahu mereka bertiga tentang lokasi kamar mereka dengan senyuman. Pavilion Iblis Hitam ini sangat besar dan dapat menampung ribuan orang. Lokasi di mana orang akan tinggal dibagi menjadi 3 kategori, langit, bumi, dan manusia berdasarkan kekuatan mereka atau faksi di belakang mereka. Area tempat kelompok Xiao Yan tinggal tidak tinggi atau rendah. Itu adalah area bumi. Xiao Yan tidak peduli tentang divisi tersebut. Dari cara dia melihatnya, itu sudah cukup selama dia diberi ruang untuk memurnikan pil obat tanpa diganggu. Xiao Yan tidak terburu-buru untuk kembali ke kamarnya karena masih pagi. Oleh karena itu, dia menolak tawaran pelayan wanita untuk membawa mereka ke kamar mereka. Dia membubarkannya sebelum memimpin dokter peri kecil dan Zian, yang wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan dari suasana yang hidup di sekitarnya, perlahan melalui aula yang sangat besar. Mereka bertiga melewati aula besar yang berisik ini sebelum menemukan meja di samping jendela tempat mereka bisa duduk. Seseorang dapat secara tidak sengaja melihat hutan hijau subur di luar dari tempat ini. Angin sejuk bertiup dan menyebabkan kebisingan yang tertinggal di samping telinga mereka menjadi lebih redup. Mereka bertiga baru saja duduk ketika seorang pelayan wanita mengantarkan teh dengan sangat hormat. Layanan seperti itu benar-benar sempurna. Tampaknya Black Emperor Sekte telah melakukan cukup banyak upaya untuk para ahli yang datang dari seluruh wilayah Black Corner ini. Xiao Yan duduk di kursi dan mengangkat cangkir tehnya. Namun, hatinya berulang kali mengingat orang berjubah abu-abu yang dia lihat sebelumnya. Karena jubah abu-abu menutupi orang itu, Xiao Yan tidak dapat melihat dengan jelas bahkan sedikit dari penampilannya. Alasan mengapa dia bisa merasakan perasaan yang samar-samar akrab hanya bisa dikaitkan dengan persepsi spiritualnya yang sensitif. Aura orang itu sebelumnya sangat aneh. Meskipun tampaknya sangat lemah, seseorang dapat merasakan seutas benang aura yang tidak biasa jika seseorang merasakannya dengan hati-hati. Saya belum pernah merasakan perasaan seperti ini sebelumnya.
Paling tidak, saya dapat mengatakan bahwa orang berjubah abu-abu itu jelas bukan orang biasa seperti yang dia lihat di permukaan. Dokter peri kecil berbicara dengan lembut. Dia tampaknya tahu apa yang dipikirkan Xiao Yan di dalam hatinya saat dia mengamati Xiao Yan, yang mengerutkan kening dalam pemikiran yang dalam. Xiao Yan menggenggak samar. Dia juga merasakan bahwa orang berjubah abu-abu itu agak terlalu tidak biasa. Namun, dia tidak dapat mengingat siapa di antara mereka yang telah dia temui yang memberinya perasaan asing namun akrab seperti ini, tidak peduli bagaimana dia mencoba untuk mengingat. Selain itu, di bawah pemindaian kekuatan spiritualnya, dia sebenarnya mengalami kesulitan merasakan kekuatan roh pihak lain. Perasaan seperti ini seperti kabut yang menutupi segalanya. Xiao Yan berpikir dalam-dalam untuk waktu yang lama, tetapi masih belum mendapatkan petunjuk. Dia hanya bisa menghela nafas saat berkata pada dirinya sendiri, mungkin aku salah. Setelah menghibur dirinya sendiri di dalam hatinya, Xiao Yan akhirnya menekan masalah ini. Dia menarik pikirannya. Dia mengobrol dan tersenyum dengan dokter peri kecil sambil memperhatikan aula besar yang berisik pada saat yang sama. Meskipun tempat ini berisik dan dipenuhi oleh orang-orang, itu adalah tempat di mana dia bisa mendapatkan informasi yang dia butuhkan. Xiao Yan memang mendengar sedikit informasi dengan menguping. Misalnya, selain Demon Flame Valley, ada beberapa faksi yang sangat tua di antara banyak faksi besar yang datang ke pelelangan ini. Beberapa faksi di luar, wilayah sudut hitam, juga menerima beberapa informasi dan telah mengirim ahli untuk bergegas ke wilayah sudut hitam. Saat Xiao Yan melakukan ini, dia juga mendengar tentang faksi yang sangat akrab, Gerbang Xiao. Bahkan dengan ketenangan Xiao Yan, dia tertegun cukup lama setelah mendengar namanya untuk pertama kalinya. Dia tanpa sadar tersenyum. Tidak disangka bahwa faksi yang dia dirikan secara kebetulan akan benar-benar maju ke faksi kelas 1 di bawah pengembangan saudara keduanya dan dukungan dari Akademi Jianan. Melalui ini, itu juga akhirnya memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam lelang skala besar semacam ini. Jika Gerbang Xiao juga berpartisipasi dalam pelelangan ini, kemungkinan besar mereka juga berada di paviliun iblis hitam. Xiao Yan bergumam di dalam hatinya. Dia tidak segera berencana untuk pergi dan mencari mereka. Saat ini, para ahli telah berkumpul seperti awan di dalam kota Kaisar Hitam. Meskipun Gerbang Xiao berkembang sangat cepat, fondasinya tidak dapat dibandingkan dengan faksi kuno ini. Oleh karena itu, menjaga profil tetap rendah adalah hal yang baik. Selain itu, jika dia tersembunyi dalam bayang-bayang, dia akan dapat memberikan bantuan yang tidak terduga jika terjadi kecelakaan pada Gerbang Xiao. Sebagian besar yang didengar Xiao Yan saat dia mendengarkan adalah informasi yang berkaitan dengan air liur transformasi tubuh bodhisattva. Sepertinya benda ini adalah iklan yang tidak membutuhkan biaya banyak. Selain Xiao Yan dan beberapa orang lainnya, kebanyakan orang tahu bahwa air liur transformasi tubuh bodhisattva akan menjadi salah satu harta yang paling dicari dalam pelelangan skala besar ini. Sebagian besar nada orang dipenuhi dengan panas yang membara ketika mereka menyebutkan air liur transformasi tubuh bodhisattva, apalagi objek spiritual alami, hati bodhisattva. Hanya air liur transformasi tubuh bodhisattva yang sederhana dapat menyebabkan cukup banyak orang menjadi cemburu. Bagaimanapun, selama seseorang mengkonsumsi hal ini, seseorang akan dapat meningkatkan konstitusinya. Perbaikan konstitusi ini memiliki daya pikat yang cukup besar bagi semua orang. Tidak ada yang menyangka bahwa tubuh Xiao Yan sudah mencapai titik di mana tidak perlu ada perbaikan. Sepertinya kami sangat lambat dalam mempelajari ini. Hal-hal yang tidak dapat kami temukan untuk waktu yang lama sangat umum di sini. Xiao Yan perlahan menarik pikirannya sebelum menghela nafas ke dokter peri kecil dan Zuyan. Untuk mendapatkan air liur transformasi tubuh bodhisattva ini, mereka telah menghabiskan sekitar setengah tahun dalam perjalanan panjang dari Kekaisaran Chuyun ke wilayah sudut hitam, hanya untuk menerima apa-apa. Namun, hampir semua orang tahu apa itu air liur transformasi tubuh bodhisattva di tempat ini. Dokter peri kecil juga sedikit tersenyum setelah mendengar ini. Dia langsung berkata, masih ada 3 hari sampai pelelangan dimulai. Kemungkinan akan ada lebih banyak faksi dan ahli yang bergegas ke kota Kaisar Hitam selama 3 hari ini. Wilayah sudut hitam, ini bukanlah tempat yang dapat dibandingkan dengan Kekaisaran Chuyun atau Kekaisaran Jia Ma. Jumlah ahli sangat jauh. Xiao Yan menggenggak. Wilayah sudut hitam,
dekat dengan tengah benua Douki. Karena suasana khusus di tempat ini, barang curian yang tak terhitung jumlahnya muncul di sini. Benda-benda itu akan sulit dilelang di luar wilayah ini. Dengan dibawa oleh kemampuan untuk bertukar hal-hal seperti itu, wilayah sudut hitam, ini secara alami bukanlah yang dapat dibandingkan dengan daerah-daerah di dekat daerah terpencil seperti Kekaisaran Jia Ma dan Kekaisaran Chuyun. Ayo pergi, ini sudah larut. Kami akan istirahat untuk 1 malam. Besok, saya akan mulai memperbaiki beberapa pil obat yang bisa kita ambil. Jika tidak, apa yang akan kami gunakan untuk bersaing dengan orang-orang di lelang itu? Mata Xiao Yan menyapu ke jendela untuk memeriksa cuaca di luar sebelum meletakkan cangkir teh di tangannya. Dia menyarankan sambil tersenyum kepada mereka. Ayah. Dokter peri kecil mengangguk. Mereka bertiga berdiri dari meja mereka. Mereka baru saja akan berbalik ketika aula tiba-tiba menjadi kacau balau. Setelah itu, sekelompok besar pria besar dengan wajah penuh niat buruk berjalan ke arah mereka dengan cara yang ganas. Xiao Yan mengerutkan kening dan melirik pria-pria besar itu hanya untuk menemukan tato serigala. Dia sedikit terkejut. Tampaknya 10 lebih orang yang dia habisi secara acak di pintu masuk kota juga memiliki tanda semacam ini. Sepertinya akan ada sedikit masalah. Dokter peri kecil menoleh dan berbicara sembarangan. Xiao Yan menggenggak. Karena pihak lain sudah datang mencarinya, dia tidak terburu-buru untuk pergi. Dia duduk kembali ke kursinya di tengah banyak tatapan terkejut. Matanya tenang saat mereka menyaksikan sekelompok pria besar melonjak. Ada banyak ahli dalam paviliun Kaisar Hitam ini. Itu adalah hal yang baik untuk tetap rendah hati. Namun, terus menghindar akan mengundang lebih banyak masalah. Kali ini, mungkin ini kesempatan bagus untuk membunuh parti utama dan membungkam yang lain. Sekelompok pria besar dengan aura ganas secara alami menarik cukup banyak mata dari orang-orang di aula. Beberapa langsung mengeluarkan napas terkejut. Apa? Tidak disangka bahwa bahkan Kuis Ha dan orang itu telah datang ke kota Kaisar Hitam. Ada desas-desus bahwa bintang 1 Dou Huang dibunuh oleh orang ini belum lama ini. Keng Kui Wolf semuanya keam. Aku tidak tahu bagaimana bocah itu menyinggung mereka, tapi sepertinya dia akan mengalami kesulitan hari ini. Pria bertelanjang dada besar yang dipenuhi aura ganas, seperti serigala haus darah, datang ke sisi meja kelompok Xiao Yan di bawah fokus banyak mata. Bang! Sebuah kaki besar diayunkan dengan keras dan menghancurkan meja tempat mereka bertiga berada. Serpihan kayu beterbangan. Pria paruh baya yang wajahnya memiliki beberapa bekas luka adalah orang yang sangat murung. Matanya seperti pisau saat mereka menyapu Xiao Yan sebelum suara padat bergema di wilayah aula ini. Bajingan kecil. Apakah Anda orang yang membunuh seseorang dari Kui Wolf Gang saya di pintu masuk kota? Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, PH out and bye-bye.